Kisah diawali dengan seorang wanita yang berlari ketakutan. Dia dikejar pria misterius bertopeng dan bersenjata yang lantas menembak dan membunuhnya. Di lain tempat, seorang inspektur polisi wanita bernama Archana bermimpi tentang gagalnya operasi penangkapan yang dipimpin dan wajah seorang yang menjadi target buruannya. Dia mendapat laporan bahwa telah terjadi kejahatan pembunuhan di sebuah lahan terbengkalai di pinggir kota. Bawahannya, Deepak, melaporkan terdapat pembunuhan ganda. Korban pertama seorang pria dan korban kedua seorang wanita. Semenjak datang, Archana mengawasi keadaan sekitar. Identitas korban pria diketahui berdasarkan mobil korban yang berada di lokasi kejadian terdaftar atas nama Vishal. Sedangkan korban wanita polisi belum mengetahui identitasnya. Ditemukan selongsong peluru di dekat mayat Vishal. Sedangkan untuk mayat wanita, berdasar pengalaman Archana, luka tembaknya dieksekusi dari jauh, maka perimeter pencarian bukti diperluas. Hal tersebut luput dari pengamatan Deepak. Archana mengecek ke dalam mobil korban dan menemukan potongan struk tanda terima dari sebuah hotel. Deepak ditugaskan untuk menyelidiki. ఇంకో బుల్లెట్ దొరికింది ఇది కూడా 9mm. Dan benar, setelah diperluas area pencarian, ditemukan lagi selongsong peluru kedua. Archana bersama anak buahnya Nataraj mendatangi kediaman Vishal dan bertemu dengan istri Vishal bernama Anita untuk mengabarkan bahwa suaminya telah menjadi korban kejahatan. Tonight, especially on a chest and lower abdomen. It suggests sexual assault. Berdasarkan laporan bagian forensik, telah terjadi kekerasan seksual terhadap si korban wanita dan beberapa luka penganiayaan terhadap Vishal. Untuk laporan uji balistik selongsong peluru, belum diterima Archana karena masih dalam proses penyelidikan. Anita ditemani Anil, saudaranya, untuk melihat mayat Vishal. Tidak ada yang aneh dengan Vishal belakangan ini. Dia hanya pekerja kantoran biasa dan tidak memiliki musuh. Anil bercerita kepada Archana. Mereka tidak mengetahui dan mengenal perihal korban wanita yang bersama Vishal. Archana menyuruh bawahannya untuk mengecek seluruh panggilan maupun pesan yang melalui HP Vishal. Deepak yang menyelidiki hotel di mana struk ditemukan di dalam mobil, melaporkan bahwa Vishal menginap selama 2 hari bersama seorang wanita untuk pendaftaran check-in atas nama Vishal. Sampai detik ini, polisi belum mengetahui identitas korban wanita. Deepak juga mengirimkan hasil rekaman kamera pengintai kepada Archana. Diketahui bahwa Vishal menjalin hubungan dengan korban wanita. Iya, Vishal telah berselingkuh dari Anita, istrinya. Setelah masa penangguhan selama 6 bulan, ini merupakan kasus pertama Archana setelah meninggalnya Sesat. You look gorgeous. Sesadri Prasana, tunangan Archana yang melamarnya di sebuah hotel. Ketika dia tidak bisa membayar tagihan, ternyata itu hanya rencana Sesat untuk melamar Archana. Sesat merupakan seorang inspektur polisi sama seperti Archana. Mereka berdua saling mencinta sampai tragedi memisahkan mereka. This way, ma'am. చనిపోయిన అమ్మాయి పేరు స్వాతి. వాళ్ళ మదర్ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో. Pada hari kedua, korban wanita berhasil diidentifikasi. Si korban bernama Swati berdasarkan laporan hilang dari kepolisian. Diketahui, ibu dari Swati sempat syok dan menerima perawatan di rumah sakit akibat mengetahui kondisi anaknya. Suami dari Swati juga sudah meninggal akibat kecelakaan. Di lain tempat, seorang yang menonton berita tentang pembunuhan Vishal dan Swati tampak terkejut. Archana dan timnya mengadakan penyelidikan di kediaman Vishal. Anita tidak mengetahui perselingkuhan Vishal. Dia juga bercerita tentang keseharian Vishal. Anita juga memberitahu siapa saja yang dekat dengan Vishal, mulai dari teman kerjanya sampai teman di tongkrongan. Ada yang aneh dari gelagat Anita ketika Archana menerima telepon dari Deepak perihal Swati. Seluruh tetangga Anita dan Vishal memberitahu bahwa mereka adalah pasangan sempurna. Tidak ada yang aneh-aneh dalam kehidupan mereka. Tampaknya ada yang mengikuti mobil dinas dari Archana. Skin tissue మీద ఇంకొకటి కార్ సీట్ బెల్ట్ మీద. Bagian forensik melaporkan bahwa ditemui 2 sampel DNA yang bukan kepunyaan korban di bawah kuku Swati dan di sabuk pengaman mobil. Diduga itu adalah DNA si pelaku kejahatan, namun kendalanya adalah tidak ada kecocokan DNA pada database yang ada di kepolisian. Deepak menyelidiki kediaman Swati dan yang menerimanya adalah adik ipar Swati bernama Kishore. Ashok, suami dari Swati, seorang peminum, dan mereka sering bertengkar. Swati memutuskan hubungan dengan keluarga suaminya setelah Ashok meninggal pada kecelakaan. చేస్తే ఒక టాటా వ్యాన్ నెంబర్ ఫేక్ అని తెలిసింది. This one. Pihak kepolisian mendapat petunjuk bahwa pada hari kejadian ada satu kendaraan bak terbuka yang lewat di tempat kejadian perkara memiliki nomor polisi palsu.
Kendaraan itu masuk sekitar hutan dan tidak kembali. Di lain tempat, kepolisian bagian Kalkonda, Inspektur Kapil sedang memeriksa laporan perampokan bersenjata di sebuah kediaman. Setelah memaksa masuk dan mengamati keadaan sekitar, di dalam kamar ditemukan mayat si tuan rumah. Dipak dan timnya mencari keberadaan kendaraan bak terbuka. Sementara itu, di kantor polisi Archana meminta keterangan dari semua orang yang terkait Vishal dan Swati. Selain untuk memperdalam karakter Vishal dan Swati, hal tersebut mempunyai tujuan lain, yaitu mengambil sampel DNA dari orang terkait untuk dicocokkan dengan DNA yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Sampel DNA diambil dari gelas minuman yang disajikan ketika penyelidikan. Anil, saudara dari Anita, nampak sangat emosional terhadap yang dialami adiknya. Begitu juga Kishore, adik dari Ashok yang menampak memendam kebencian dengan Swati. Kendaraan bak terbuka yang dicurigai ditemukan di pinggir hutan dan kondisinya sudah dijarah masyarakat. Archana mendapat kejutan dari bagian balistik dan dalam perjalanan dia mengetahui sedang diikuti. Dia mendapat laporan dari bagian balistik bahwa senjata yang digunakan si pelaku terhadap Vishal dan Swati sama persis dengan senjata yang membunuh Inspektur Seshadri, tunangan Archana. It's connected to you. 6 months back warehouse shootout lo officer Seshadri Prasannani చంపడానికి వాడిన gun are exactly the same. Mendengar hal itu, Archana sangat terkejut. Lalu, Shin menggambarkan kejadian 6 bulan silam. Archana mengetahui keberadaan buruannya, Keshav, dan berniat melakukan penangkapan. Dalam operasinya, terjadi kendala yang mana bala bantuan akan terlambat datang, namun Archana tetap melakukan penyergapan. Archana dan Sesat memasuki gudang terduga, dan di dalam gudang, mereka diserang. Kejadian itu membuat Sesat, tunangannya, tewas dan beberapa polisi lain terluka. Kejadian yang membuatnya sangat sedih dan terpukul. Menurut Nia atau Densus 88-nya India, diketahui Keshav yang menjadi buruan Archana adalah seorang penjahat gembong narkoba dan penjual senjata kepada para teroris militan. Mengingat Keshav merupakan bagian dari terorisme, maka berkas Keshav diserahkan Densus 88-nya India dan Archana tidak berhak atas kasus Keshav, karena akan sangat berbahaya jika hanya polisi sekelas Polsek yang menangani Keshav. Archana kembali ke kantor dan berbicara dengan Dipak. Ternyata, Dipak pernah memiliki hubungan dengan Swati dengan beberapa bukti foto di tangan Archana. Kini Dipak harus memberikan sampel DNA-nya. Bukti foto yang didapat Archana merupakan pemberian Raffi, seorang detektif swasta yang disewa Ashok, suami dari Swati, yang mencurigai istrinya berselingkuh. Raffi yang membuntuti Swati mendapati bahwa Dipak memiliki hubungan dengan Swati. Kini Dipak menjalani interogasi. Dia bertemu Swati melalui aplikasi Ijo. Mulai saat itu, dia berhubungan dengan Swati. Namun, dia sudah putus hubungan dengan Swati beberapa bulan yang lalu. Swati. Dipak shock mengetahui bahwa si korban adalah Swati. Dia takut kelakuannya diketahui istri dan anaknya. Walaupun keberadaannya bisa dikonfirmasi melalui kamera pengintai, namun Dipak ini menjadi tersangka utama. Archana mendatangi Usha, teman dekat Swati dan ibunda Swati, untuk mengetahui karakter dan sikap Swati ketika masih hidup. Swati membenci ayahnya yang meninggalkan sang ibu. Dia juga seorang wanita player. Anjay, player. Swati sering berganti pasangan, sering bergonta-ganti lelaki. Archana juga kembali mendatangi keluarga Ashok, suami Swati, yang memberitahukan bahwa anaknya sering bertengkar ketika berumah tangga dengan Swati. Seluruh sampel DNA yang didapatkan dari orang terkait Swati dan Vishal beserta Dipak, tidak ada yang cocok dengan DNA yang ditemukan di lokasi kejadian perkara. Namun, sebuah petunjuk didapatkan Nataraj, yaitu si pemilik kendaraan bak terbuka diketahui. Dia melaporkan kehilangan kendaraan 10 hari yang lalu. Archana tetap kepada pendiriannya untuk mencari si pembunuh Sesat. Maka dari itu dia mendaftar untuk masuk Nia. Namun, sampai saat ini pendaftarannya belum ditanggapi. Bahkan sebelum Sesat meninggal, Archana sudah mendaftar untuk menjadi bagian dari Nia.
Di rumah, Archana kembali membuka berkas kasus yang sedang dia selidiki untuk mencari petunjuk, siapa tahu ada yang terlewat. Benar saja, beberapa hari sebelum kejadian, terjadi perampokan bersenjata di distrik Kalkonda yang diduga menggunakan senjata yang sama dengan si pelaku di kasus Archana. Pada hari kelima penyidikan, Archana mendapat petunjuk bahwa Anil, kakak dari Anita, mempunyai 2 tagihan telepon. Namun yang dilaporkan kepada kepolisian hanya 1. Inspektur Kapil datang untuk menjelaskan kasus yang sedang diselidiki kepada Archana. Kasus perampokan dan kekerasan bersenjata yang mengakibatkan tewasnya 1 orang. Para perampok menggunakan topeng dalam beraksi. Nataraj melaporkan bahwa beberapa hari sebelum kejadian, Anil sering menghubungi seseorang bernama Santos yang diketahui memiliki jejak kejahatan di kepolisian. Anil menggunakan nomor telepon ibunya yang sudah meninggal, hal yang terlewat dari penyelidikan Nataraj. I think she's onto something. Sementara itu, di lain tempat, pihak Nia sudah mulai mempertimbangkan lamaran Archana karena motivasinya untuk menangkap Kesap bisa dipakai di kesatuan Nia. Nataraj yang mendatangi Santos perihal hubungan dia dengan Anil mendapat kendala. Santos melawan dan melarikan diri. Bahkan, Nataraj diserangnya. Anil diinterogasi oleh Archana perihal percakapan aktifnya dengan Santos sebelum kejadian pembunuhan. Lalu, Anil menceritakan, dia tidak sengaja mengetahui hubungan Pisal dan Swati. Melihat adik iparnya berkelakuan bejat, Anil menghubungi Santos yang kebetulan dia langganan bengkel Santos. Maksud dia adalah untuk mengancam Pisal agar menyudahi hubungan gelapnya dengan Swati. Sebelum Anita adiknya tahu, Anil hanya bermaksud menakuti Pisal pada saat itu. Sampai penyelidikan selesai, Anil menjadi tahanan rumah pihak kepolisian. Sekarang, sinar terang kasus ini berada di tangan Santos. Untuk menangkapnya, Archana membuat berita palsu bahwa Santos seorang penjahat kekerasan terhadap anak. Archana kembali bermimpi. Sebuah mimpi yang sama di mana Sesat meninggal dan wajah Kesap buruannya. Trauma kehilangan Sesat membuat hidupnya tidak tenang. Agan idena. Penyelidikan korban perampokan dilakukan satu persatu. Mereka disuruh mengenali senjata yang digunakan pelaku. Semua korban mengiyakan bahwa benar senjata yang digunakan sama seperti gambar senjata yang dikasih Archana. Bahkan, satu korban mengenali logat salah satu perampok. Santos menyerahkan diri ke polisi karena tidak tahan mendapat perlakuan kasar dari masyarakat akibat berita bohong yang dibuat Archana dan timnya. Sampel DNA pelaku di tempat kejadian perampokan dengan pembunuhan kembali dicek, dan hasilnya adalah cocok. Jadi, pelaku 2 kejahatan tersebut adalah orang yang sama. Dalam interogasinya, Santos menceritakan bahwa dia telah mendapat kerjaan untuk merusak nomor sasis sebuah kendaraan bak terbuka. Seorang bernama Dananjay mencuri mobil dari penjual susu dan menyuruh Santos merubah nomor sasis beserta nomor polisi kendaraan tersebut. Berdasarkan info nomor telepon dan kepolisian mendapat nomor emailnya, posisi Dananjay diketahui. Archana, Kapil, dan Nataraj bergegas ke lokasi tujuan dan bekerja sama dengan kepolisian daerah tersebut. Gerombolan pelaku bersembunyi di tempat terpencil. Mereka berhasil ditangkap ketika sedang menikmati makan siang. Tersisa satu tersangka bernama Lohia yang bersembunyi di hutan. Lohia adalah orang yang membawa senjata dan melawan penangkapan polisi. Dalam persembunyiannya, Lohia menawan seorang gadis kecil. Dari belakang, Archana menembak dengan melawan traumanya akan kehilangan sosok Sesat. Dalam penangkapan, Lohia bercerita bahwa dia mendapat tugas dari Kishore, adik dari Asok, suami Swati. Kishore sangat sakit hati ketika sang kakak dikhianati oleh istrinya. Maka dari itu dia menyuruh Lohia untuk mengancam Pisal agar menyudahi hubungan mereka. ఈ అమ్మాయి ఇంకోసారి ఏమగాడి జీవితంతో ఆడుకోకూడదు. Pada saat hari kejadian, Lohia tergoda tubuh Swati dan meruda paksa Swati. Pisal yang semula pingsan melawan. Di tengah pergumulan, Lohia menembak Pisal dari jarak dekat. Karena tidak mau ada saksi mata,
Lohia juga membunuh Swati yang hendak melarikan diri. Kishore sangat sakit hati kepada Swati yang mengkhianati saudaranya. Ashok menjadi pria pemabuk karena kelakuan bejat istrinya, dan karena mabuknya, dia kecelakaan yang merenggut nyawanya. Kishore kini menjadi dalang di balik hilangnya 2 nyawa, Vishal dan Swati. ఆ మర్డర్స్ లో యూజ్ చేసిన గన్ ఎక్కడ దొరికింది? ఒక ఇంట్లో దొంగతనం చేసినప్పుడు దొరికింది. Singkat waktu, Lohia mendapat senjata dari salah satu rumah yang dirampoknya. Senjata yang diberikan oleh Keshav sebagai hadiah kepada si tuan rumah yang menampungnya selama pelarian. Kini, Archana berhasil masuk Nia dengan status perwakilan selama 6 bulan. Archana bisa mengakses berkas Keshav demi melaksanakan misi balas dendamnya. Scene kembali menggambarkan bagaimana Keshav mengetahui aksi penggerebekan yang dilakukan Archana dan tim melalui kamera pengintai. Dengan senjata beratnya, Keshav melumpuhkan beberapa polisi dan membunuh Sesad. Singkat waktu, Archana yang sudah tergabung dengan Nia akan melakukan penangkapan. Apakah kali ini Keshav berhasil ditangkap dan menuntaskan dendam Archana? Nantikan di episode selanjutnya. Bagi yang masih bingung tentang cerita ini, begini review cerita singkatnya. Vishal dan Swati berselingkuh. Diketahui oleh Anil dan Kishore yang merupakan saudara dari pasangan yang diselingkuhi mereka. Anil menyuruh Santos untuk mengancam Vishal, sementara Kishore menyuruh Lohia untuk mengancam Swati. Lohia dan Santos terhubung karena mengakali kendaraan hasil kejahatan mereka. Karena ulah Lohia, Vishal dan Swati terbunuh. Senjata yang digunakan adalah senjata hasil perampokan dari salah satu teman Keshav yang notabene musuh besar Archana. Semoga mengerti ya teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah perselingkuhan hanya membawa keburukan. Adapun keindahan yang terkandung di dalamnya hanya fata morgana teh pucuk di tengah gurun pasir. Syukuri apa yang telah kamu miliki walaupun burik. Ayah Dadang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.